Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alisha Andam Dewi, NIT 2029365. Saya melaksanakan KKNP PTLP di Kantah Kabupaten Badung. Kali ini saya mempresentasikan kegiatan saya mengenai kegiatan saya di Seksi TU Kantah Kabupaten Badung. Outline yang akan saya presentasikan kali ini meliputi tugas dan fungsi tata usaha kantor pertanahan. Kemudian yang kedua ada implementasi tugas dan fungsi tata usaha di kantor pertanahan. Yang ketiga ada pengalaman praktik di tata usaha kantor pertanahan Kabupaten Badung. Kemudian yang keempat inovasi di tata usaha dan pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Badung. Yang kelima ada analisis masalah yang ditemukan di tata usaha Kantah Kabupaten Badung. Yang keenam analisis solusi atas masalah yang ditemukan. Dan yang ketujuh penutup dan saran. Baik, yang pertama ada tugas dan fungsi tata usaha kantor pertanahan. Dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 17 tahun 2020, dalam pasal 23, sebagian tata usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan kantor pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, sebagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaporan. Yang kedua, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Yang ketiga, pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Yang keempat, pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor pertanahan. Yang kelima, pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Yang keenam, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan layanan pengadaan. Yang ketujuh, pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan. Dan terakhir, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Dan bagian yang kedua ada implementasi tugas dan fungsi tata usaha di kantor pertanahan. Sebagian tata usaha dalam pengimplementasian tugas dan fungsinya, bagian tata usaha terbagi menjadi 3 sub, yakni 1. Urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang kedua, urusan umum dan kepegawaian. Ketiga, urusan keuangan dan barang milik negara. Pada urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pada subbagian ini bertugas dalam melaksanakan penyiapan, penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Kemudian ada bagian urusan umum dan kepegawaian. Pada bagian sub ini bertugas dalam melakukan penyiapan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, pengordinasian dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di kantor pertanahan, pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan, dan penyelenggaraan pelayanan pengadaan, pengordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, dan pelayanan informasi, advokasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat. Kemudian pada urusan keuangan dan barang milik negara, pada bagian sub ini bertugas dalam melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Volume pekerjaan di subbagian tata usaha kantor pertanahan Kabupaten Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, antara lain penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan, urusan surat menyurat e-office, melakukan pemutakhiran data pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPEK, membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai, mengusulkan penghapusan data BMN ke KPKNL, menginput data laporan pelaksanaan kegiatan aplikasi SKMPP, melaksanakan FGD atau Forum Group Discussion dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas SDM, menyiapkan rapat baik secara internal maupun eksternal. Kemudian ada pengalaman praktek di tata usaha kantor pertanahan. Pelaksanaan yang dilakukan dalam subbagian tata usaha lebih cenderung ke orientasi pekerjaan
yang ada, serta masalah-masalah yang sering terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan. Metode yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah metode wawancara atau interview secara tatap muka langsung kepada kepala subbagian tata usaha untuk memperoleh informasi terkait hal apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari subbagian tata usaha. Bagian selanjutnya adalah inovasi di tata usaha dan pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Badung. Untuk inovasi yang pertama, ada Respect 24, yaitu layanan yang akomodir tentang pengaduan dalam hal pelayanan pertanahan selama 24 jam. Kemudian ada Kedai Jus PTSL, kantin kejujuran yang isinya merupakan produk dari produk hasil pemberdayaan terhadap masyarakat yang mendapatkan akses reform. Kemudian ada Geser atau Gerai Sertifikat, yaitu merupakan penggelaran pelayanan dan informasi pertanahan pada mall pelayanan publik. Kemudian ada Instan, aplikasi untuk informasi mengenai pelayanan serta download belangko permohonan, scan dokumen, antrian online, informasi perjalanan berkas, pengaduan, tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian ada layanan Jitu, jelas, inovatif, tepat, dan unggul. Layanan pertanahan di mana pemohon dapat melakukan permohonan secara langsung tanpa kuasa dengan penyelesaian pelayanan dalam waktu 2 jam, yang mana layanan tersebut awalnya dengan SPOP memerlukan waktu 5 hari. Jenis layanan tersebut meliputi peralihan hak, peningkatan HGB menjadi hak milik, dan roya. Layanan selanjutnya adalah Laserjet, layanan sertifikat jemput di tempat, khusus pelayanan perubahan HGB menjadi HM. Bedanya kali ini pihak kantah yang mendatangi tempat di mana terdapat potensi permohonan layanan tersebut. Kemudian ada Laser Taru. Laser Taru ini merupakan layanan sertifikat antar ke rumah, delivery sertifikat tanpa ongkir ke rumah, sekalian permintaan maaf apabila terjadi keterlambatan durasi pelayanan. Kemudian ada Tridatu. Tridatu ini terdapat di laman web tridatupertanahan.id, layanan informasi secara spasial, di mana informasi ini merupakan integrasi dari peta bidang tanah, peta nilai bidang tanah, peta RTR, peta PBB, dan peta LSD. Kemudian selanjutnya adalah analisis masalah yang ditemukan di tata usaha kantor pertanahan. Permasalahan yang ditemukan dalam tata usaha kantor pertanahan Kabupaten Badung antara lain: 1. Koordinasi seksi-seksi terhadap instansi lain yang kurang efektif dan masih terdapat kendala. Yang kedua, dalam kegiatan apel pagi pada hari Senin masih terdapat pegawai yang tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan. Yang ketiga, penggunaan e-office untuk presensi kehadiran pegawai yang kurang maksimal, seperti butuh waktu yang cukup lama untuk absen, saat jam datang dan pulang terjadi gangguan karena server yang penuh. Analisis solusi atas permasalahan yang ditemukan. 1. Koordinasi yang dilakukan oleh seksi yang ada di kantor pertanahan Kabupaten Badung terhadap instansi pemerintah lainnya dapat ditingkatkan dengan cara seperti melakukan pendekatan terhadap instansi terkait, mengadakan kegiatan forum group discussion atau FGD dengan instansi pemerintah lainnya, serta membuat perjanjian kerja dengan instansi lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kehadiran pegawai di apel pagi hari Senin, diterapkan reward dan punishment. Untuk pegawai yang teladan diberikan reward yang dapat mempertahankan serta meningkatkan, sedangkan untuk pegawai yang sering tidak hadir dalam kegiatan apel pagi tanpa keterangan maupun sering izin diberikan sanksi baik lisan maupun tertulis. Yang ketiga, memberikan masukan kepada kementerian, dalam hal ini Pusat Data dan Teknologi Informasi, mengenai sensor muka agar ditingkatkan sehingga dalam perekaman absen bisa dipercepat serta meningkatkan kapasitas server agar pada saat jam datang dan pulang kerja tidak mengalami server yang penuh. Kemudian yang terakhir ada penutup dan saran. Pada subbagian tata usaha, penulis mendapatkan pembelajaran pada kegiatan perencanaan anggaran DIPA di kantor, bagaimana realisasi, evaluasi, dan pelaporannya, bagaimana mengelola serta memfasilitasi pegawai yang terdapat dalam kantor, serta mengenai penyiapan, perawatan, administrasi, serta pelaporan barang milik negara, serta penulis mengetahui kondisi awal kantor melalui seksi ini. Saran yang dapat penulis berikan terkait pelayanan yaitu memanfaatkan lebih banyak lagi aplikasi-aplikasi yang mampu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pengadaan sumber daya manusia yang berkompeten dalam masing-masing bidang mampu memberikan udara segar dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Mengikuti berbagai bimbingan baik secara Zoom maupun offline dapat memberikan banyak informasi mengenai perkembangan pelaksanaan pelayanan pertanahan terbaru dari kementerian. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.